Halo guys, jadi hari ini aku berada di kota Köln. Jadi di sini, sorry banget guys. Oh, suaranya agak nggak memungkinkan ya. Soalnya aku nggak bawa mikrofonku hari ini. Karena emang hari ini kayaknya sial banget deh. Aku udah hampir telat naik kereta. Terus aku juga lupa bawa mikrofonku. Jadi kayak jadi hari ini aku bakalan ngajak kalian ke kota Köln. Pasti kalian nggak asing lagi kalau dengar namanya kota Köln. Jadi kota Köln ini terkenal banget sama dom atau katedralnya yang sangat ikonik untuk kota ini. Dan ya, aku tadi udah sempat jelajahi si domnya atau si katedralnya. Dan hari ini aku mau jalan-jalan dulu. Aku udah beli kopi tadi. Nah, aku nggak bisa beraktivitas dengan tenang kalau belum minum kopi ya guys. Oh, di sini tuh masih ada bau stelanya tuh banyak banget. Jadi aku cukup bingung mau kemana. Jalan-jalan aja dah. Udah. Suaraku nggak kedengeran deh kayaknya. Masih nggak kedengeran dengan jelas sih. Cuman ya udahlah. Jadi di sini juga di video ini aku bakalan bahas juga seputar program au pair yang sedang aku ikutin sekarang. Sekarang itu banyak banget isu-isu yang bilang bahwa udah nggak bisa lagi ikut program au pair karena bla 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 bla. Aku juga banyak banget nerima DM yang kayak, Kak, Sekarang untuk au pair aja emang udah susah. Kak, buat cari host family sekarang itu udah susah. Nah teman-teman, di sini aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu dan aku rangkum dalam video inilah aku rangkum. Jadi yang pertama untuk au pair ke Jerman itu memang agak sulit sekarang, tapi itu bukan berarti bahwa kalian nggak bisa ke sini. Mungkin secara visa, secara izin tinggal, untuk mendapatkan izin tinggal sebagai seorang au pair memang agak susah, cuman ya masih bisa lah. Itu tuh hanya memang waktu nunggunya gitu yang lama. Dan untuk mencari host family itu sendiri juga sekarang ini memang agak susah karena akses untuk au pair vault itu udah diblokir untuk region Indonesia seperti itu. Moin. Okay. Moin. Yehua? Yes. Na ja, okay. In English? Auf Deutsch. Auf Deutsch? Mhm. CWO. Das oder? Was ist das eigentlich? Das ist, warum beten ist das Thema, ne? Ja. Und dann sind hinten zum Beispiel 3, was die Bibel sagt, ne? Gott hört dir zu und deswegen sollen wir beten. Gott möchte, dass wir zu ihm beten, also der möchte, dass wir eine Freundschaft erhalten. Ich habe ja auch eine Website für mein Handy. Ja, sehr Also schön. ich habe ja auch Kollegen, die in Indonesien aus Deutschland eigentlich, aber Ach, jetzt super. in Indonesien arbeiten, ja, in Bogor. Wissen Sie vielleicht nicht, ne? Aber, Ja. Ja. Schön. Also das heißt, Aber ich habe schon alles Ach so, ja, dann Ja. ist ja super. Ja, sehr schön. Toll. Genau. Wenn du mal wieder Kontakt haben möchtest mit jemandem, der hier in Deutschland ist, Genau. auf der Internetseite, die du hast, dann kannst du nochmal Kontakt Ja, aufnehmen. ich habe ja auch ein paar Kontakte. In Hamburg zum Beispiel, Toll. in meiner Stadt, wie in Nürnberg jetzt. Sehr schön. In Nürnberg. Nürnberg an der Weser. Ah, ja. In der Nähe von Bremen und dann Ja, genau. Ja, cool, super. Ja, das ist so, da hat man ganz viele Freunde. Wenn man sich mit was soll losgeht, dann trifft man überall welche. Genau. Ja, aus Indonesien. Ja, aus Indonesien. Ja, ich komme von den Philippinen. Ah, Philippinen, in der Nähe von Indonesien. Ah, Ja. da können wir nicht mit alle mitreden. Ja. Oke, dan schönen Tag noch. Ja. Itu tadi Yehua. Kalian kalau tahu agama Yehua, nah singkat cerita, aku itu motivasi aku ke Jerman. Aku itu ketemu sama satu cewek. Dia itu orang Labuan Bajo yang dimana dia itu penganut agama Yehua, ya kan? Nah, dia itu kan ngeliat, oh kamu nih bisa bahasa Jerman, kenapa kamu nggak ke Jerman aja? Nah dari situ, aku yang kayak ada motivasi gitu dan langsung ya juga ya, kenapa nggak ke Jerman? Dan kebanyakan orang-orang yang penganut Yehua ini, kebanyakan orang-orang Eropa, orang Amerika, dan kemarin kebetulan aku ketemu sama orang Jerman yang sekarang stay di Indonesia dan bisa bahasa Indonesia juga. BTW aku sekarang udah di domnya lagi. Bisa lihat di sini. Aber Entschuldigung, ich habe
bahan mikrofon gak baik apa. Nah ya, ada betul. Ini tuh bau steril semua di sini, atau yang kayak bau steril itu apa ya? Kayak pembangunan gitu loh. Karena gereja ini, katedral ini itu walaupun dia umurnya udah ratusan tahun, tetapi sampai saat ini tuh masih dalam tahap renovasi. Jadi di sini tuh banyak banget turis yang kayak dari negara-negara lain, dan di sini juga banyak kayak tour guide untuk terjemahin ke bahasa-bahasa gitu. Jadi di sini misalkan aku jumpai tadi ada orang Ukraina, itu banyak juga di sini. Terus ada dari Italia, ada dari UK, dan juga ada banyak banget anak-anak sekolah dari kota lain gitu. Dan mereka yang kayak berpariwisata seperti itu. Nah, kembali ke tema kita tadi, yaitu au pair ke Jerman. Apakah itu masih memungkinkan di tahun 2025 untuk menjadi au pair ke Jerman? Itu merupakan masih pertanyaan yang memang masih ditanya banyak orang. Dan menurut aku pribadi, itu dia seperti aku bilang tadi, itu masih memungkinkan banget untuk kalian datang ke Jerman untuk menjadi seorang au pair. Hanya saja mungkin itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan periode sebelum aku gitu. Jadi di waktu aku dulu nge-apply visa untuk au pair di Jerman, itu juga membutuhkan waktu yang lama. Dari nunggu termin atau janji temu dengan kedutaannya, itu aku butuh waktu sekitaran 3 bulan. Dan sekarang dari informasi yang aku dapat dari beberapa kolega aku yang dari Indonesia, jadi untuk menunggu termin sekarang itu bahkan sampai 6 bulan ataupun 8 bulan sekalipun. Dan ya, walaupun kita udah nunggu lama sekalipun, tetap aja masih ada yang ditolak, walaupun menurutku itu dokumennya udah lengkap, tapi ya itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang random dari kedutaan, dan itu memang nggak bisa dipungkiri gitu. So, jadi ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan lagi, kita room tour lagi. Kok room tour sih? Bukan room tour, astaga. Ini akibat nggak ada mikrofon, jadi kayak aku harus ngomongnya kayak teriak-teriak gitu. Jadi ntar aku mau makan siang ya. Tapi sebelum makan siang aku mau lihat-lihat barang-barang dulu. Siapa tahu ada yang bisa kita belanjakan, siapa tahu ada barang yang kecantol di hati ya kan. Karena aku jujur banget, aku tuh orangnya bukan yang tipe belanja mulu. Jadi aku ngelihat barang itu tuh kayak tunggu aku sampai suka banget gitu baru beli gitu. Misalkan ini, look at that, bagus banget kan. Cuman aku nggak tahu price-nya berapa. Ini tiba-tiba ntar pulang-pulang bawa tas lagi. Piro harganya? Piro iki? Di feel postcard das. Di sini ada jual boba-bobaan juga. Gitu. Seru ya. Dengan cuaca yang secerah ini aku membuat vlog itu seru menurut aku. Walaupun di baterai HP aku udah karat seperti dompetku, cuman ya udahlah. Ya lanjut ke topik yang selanjutnya. Nah, teman-teman, buat kalian yang nanya masih DM aku yang kayak Cara buat au pair ke Jerman itu kayak gimana? Atau cara untuk ikut program-program ke Jerman seperti Ausbildung, S-Shop, DFB itu gimana? Atau masih bingung dengan langkah-langkah awalnya kayak gimana? Nah, teman-teman, aku saranin kalian jangan terlalu buru-buru yang kayak skeptis banget gitu kan. Karena fokus kalian adalah bahasa Jerman, belajar bahasa Jerman. Karena kalau kalian bisa bahasa Jerman dan nantinya kalian bakalan ujian sertifikat, entah itu A1 atau entah itu B1, B2 ke atas, itu akan sangat membantu banget untuk kalian mengikuti program ke Jerman. Karena itu dia, saingan kalian itu bukan cuma dari Indonesia, tapi juga saingan kalian itu banyak banget dari negara-negara lain kayak Filipina ya, bener banget Filipina. Oke, Bapak. Aku kembali lagi nyasar di Baustelle atau di tempat pembangunan yang dimana ini tuh sangat berisik. Coba lihat. Kembali ke topik. Minimal berapa, Kak? Minimal sampai B1 gitu. Kalau kalian mau au pair minimal sampai B1. Ujiannya A2, jangan A1. Itu saran dari aku ya. Kalau kalian ujian bahasa Jerman untuk au pair, ya kan? Ambil yang A2, jangan A1. Karena kalau kalian A1, ya kan, motivasi buat ngomongnya itu ya stuck di A1 doang gitu. Sedangkan kalau kalian udah punya A2, itu tuh kan bakalan melonjakkan motivasi kalian untuk mengeluarkan semua redemi yang kalian udah pelajari di A2 ya gitu. Jadi ini merupakan pengalaman pribadi aku
ya. Aku dulu dalam ke Jerman itu pakai sertifikat B1 ya kan untuk au pair. Aku juga au pair kan. Nah, itu tuh membantu banget ya kan. Membantu banget menurut aku karena ya udah gitu. Aku bisa einfach sprechen di sini gitu. Dan teman-teman disclaimer, walaupun aku pakai B1, aku juga kadang-kadang tuh masih agak gimana ya, masih agak belibet juga ngomongnya karena untuk kehidupan sehari-hari itu beda banget sama apa yang kalian pelajari di kursus ya. Karena gini, aku kasih tahu kalian, di kursus itu kita bakal belajar yang namanya Hochdeutsch ya. Apa itu Hochdeutsch? Nah, Hochdeutsch itu kayak bahasa Jerman formal istilahnya. Bahasa Jerman formal. Nah, sedangkan kalau kalian datang ke kehidupan nyata di Jermannya, kalian itu bakalan dengar bahasa Jerman dengan dialek. Atau mungkin kalau kita di bahasa Indonesianya itu mungkin kayak kita bilangnya logat gitu kan. Atau kalau dalam ya orang Jawa bilang tuh mendok gitu. Jadi kita dengarnya itu dengan berbagai dialek. Dan itu tuh emang jadi salah satu penghambat juga. Oke. Nah ini dia, sekarang aku lagi di jalan raya. Ya iyalah di jalan raya, kalian lihat. Cuman sekarang intinya aku jalan ke tempat agak teduh dikit. Tadi aku jalannya di panas mulu, ya ampun. Udah gosong tambah gosong ntar. Nah sekarang aku mau lanjutin lagi. So teman-teman, untuk kalian yang mau FS-Shot ataupun Ausbildung ke Jerman, saran aku kalian itu mending ikut program au pair dulu sebelum kalian FS-Shot atau Ausbildung. Karena agar nantinya nih kalian itu enggak enggak shock sama bahasa Jermannya gitu istilahnya. Kalian enggak shock sama apa yang kalian dengar waktu kalian Ausbildung di sini. Karena ya kalian itu seperti yang kalian tahu, kalau kalian ikut Ausbildung itu kalian sekolah gitu. Bukan cuma kerja doang, kalian tuh sekolah. Jadi bukan cuma praktik sekolah gitu. Yang artinya kalian tuh bakalan belajar. Ya iyalah belajar gitu. Berhubungan dengan buku-bukuan pastinya. Dan semua buku-bukunya atau materi-materinya itu semuanya pakai bahasa Jerman gitu. Aku juga nggak mau banyak bacot, pastinya kalian udah tahu lah soal itu. Makanya saran terbaik dari seorang Erwin ini adalah kalian belajar bahasa Jerman, ikut program au pair dulu. Kalau menurut kalian au pair Jerman itu susah atau kayak rasanya tuh kayak nggak mungkin gitu, nah aku saranin kalian coba ambil program au pair tapi ke negara lain. Yap, bener banget. Contohnya ke negara mana tuh kak? Contohnya adalah ke negara Austria. Iya bener banget. Austria itu merupakan salah satu negara, jadi ya itu merupakan salah satu negara yang berbahasa Jerman juga. Dan juga ya pastinya banyak banget menerima au pair dari Indonesia, ya kan? Dan aku juga punya beberapa teman yang ada di Austria, beberapa murid kursus private aku yang ada di Austria, dan ya itu sangat recommended banget buat kalian ya. Kenapa lagi nih kamera dia mau nunjukin apa nih? Agak random soalnya aku baru pakai si gimbal ini, memang agak-agak ngeselin juga kadang-kadang ya. So kita cari ini dulu, nyebrang dulu ya. Sepedaan. Si Bulbul lagi sepedaan. Kita tunggulah mereka ini. So, lanjut. Kalian itu bisa daftar atau untuk mencari host family untuk au pair ke Austria itu lewat beberapa website, yaitu aupair.com, dan yang kedua adalah Facebook. Nah, walaupun aupair.com itu berbayar, tapi menurut aku itu worth it banget tau kalau kalian pakai aupair.com. Karena apa? Kalian tuh bisa langsung kontekan sama host family kalian gitu. Tapi ada juga dalam beberapa kasus itu yang emang untuk dapatin host family-nya dia udah apply sana situ, cuman nggak keterima karena host family-nya itu bukan akun premium ya. Disclaimer, si aupair.com ini kalian harus langganan gitu, sekitaran 48 euro deh kalau nggak salah per bulannya. Dan ya itu dia, mahal juga sih gitu. Cuman ya keuntungannya ya kamu bisa ngechat dengan berbagai host family gitu. Nah tapi ada beberapa juga nih yang mereka menggunakan fitur gratis. Bisa-bisa aja kita gunain fitur gratisnya, cuman itu dia sangat amat terbatas untuk ngechat atau kontakkan sama calon host family kita kayak gitu.
Tapi itu menurut aku worth it loh kalau kalian langganan per bulan kebanding kalian ambil agen pencarian Fast Family. Itu kayak baik nggak worth it sih. Please jangan pernah pakai agen karena menurut aku agen itu bangke. Iya benar banget. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena aku punya banget kenalan yang fans ini. Mereka itu entah mereka ikutnya festival, fast film sekalipun ataupun au pair, itu kayak mereka aja ditelantarin gitu loh. Jadi kayak menurut aku kayak ya ampun jahat banget gitu kan orang yang agen-agen ini gitu. Makanya mending daripada kalian ambil agen, mending kalian langganan website-website yang kayak gini yang lebih jelas gitu. Kalian bisa tahu gitu kriteria family kalian yang kalian pengen cari itu kayak gimana kayak gitu. Mau ngeluh terlalu panas, cuman ya panasnya juga jarang-jarang di sini gitu kan. Sudahlah ya, bersyukur saja sama cuaca yang dikasih sama Tuhan hari ini. Kalian suka nggak konten aku jalan-jalan kayak gini? Nanti kalau kalian mau saksikan aku konten-konten selanjutnya, kalian harus tetap subscribe. Please subscribe dan juga like biar muncul notifikasinya. Gitu. Biar kalian juga aku ajak jalan-jalan sekaligus aku kasih kalian ilmu-ilmu bagus kayak gitu. So teman-teman, buat kalian yang nanya gitu kan, kursus bahasa Jerman itu yang bagus di mana gitu. Dan juga kalau kalian mau temuin aku ya kan buat konsultasi itu di mana. Nah, aku bisa saranin kalian untuk ikut kursus bahasa Jerman di Moin Moin Institute. Karena Moin Moin Institute ya mereka itu merupakan lembaga kursus bahasa Jerman online yang dimana kalian bisa konsultasi gratis dengan mentor yang udah berpengalaman. Salah satunya nanti kalian bisa bertemu aku dan kalian bisa konsultasi secara telepon ataupun WhatsApp Schreiber. Itu jadi tunggu apa lagi, segera daftar. Aku tunggu kalian di Moin Moin Institute atau Moin Moin Deutsch Kurs kayak gitu. Jadi nanti untuk kelas online-nya itu bakalan ada setiap bulannya. Jadi kalian daftar aja kapan aja, buat periode kapan aja itu bisa. Kalian bisa free konsultasi, kalian juga bisa bayarnya 2 kali. Bayangkan kalian bisa 2 kali cicilan loh. Gitu. Jadi kayak harga kursusnya start from dari 950.000 untuk yang A1, kita belajar dari nol gitu. Nanti kalian bakalan pokoknya ya bisa cicil kayak oh my god kapan lagi gitu mau kursus tapi nyicil gitu kan. Kayak jarang-jarang ya baru dapat konsultasi gratis lagi untuk program mandiri ke Jerman kayak gitu. Dan konsultasinya pastinya 24 jam kayak gitu. Kalian bisa ketemuin aku ya, dan aku pastinya nungguin kalian juga di situ. Ini ya, aku mau lanjutin perjalanan aku dulu mengitari si girl ini. Oh, harus lari. Kemana nih? Kita coba. Udah yuk, kalian temanin aku buat ke toko baju. Toko baju apa sih istilahnya? Kaufhaus. Jadi aku mau ke New York. Sini New York ini kayak tempat berbelanja pakaian yang sangat amat terkenal. Di sini tuh banyak diskon juga itu. Panjang ya Pak perjalanan ini. Ya emang panjang, cuman ya udahlah. Soalnya aku juga jarang-jarang buat vlog ya guys. Jadi kayak ya udahlah sekalinya buat gitu, durasinya panjang. Semoga kalian nggak bosan sama video aku ini. Tapi kalau kalian nanya-nanya nih, kalian kan nanya-nanya. Ya ampun, saya tunggu. Kalau kalian nanya, enak nggak jadi au pair di Jerman? Aku kasih tahu ya, enak banget. Karena gimana ya? Udah ya Aufgabe atau kerjaannya itu nggak terlalu yang kayak ribet-ribet banget tuh enggak. Gajinya juga emang nggak besar-besar amat, cuman cukup aja gitu kalau mau dibilang mah. Jadi kayak worth it gitu. Masih bisa buat belanja, masih bisa buat nabung pastinya, masih bisa juga buat jalan-jalan kayak gitu kan. Nah ya, ini outfit jamet aku hari ini. So jadinya aku beli baju karena ada yang pas, makanya aku beli gitu. Aku mau bayar dulu ke kasir, oke? Aku bingung kasirnya di mana tuh teh. Apa ini Ergeschos atau gimana nih? Ternyata kasirnya di atas. Katanya. Oh Nah kasirnya di sana. Kita ngantri dulu guys. Buat ke kasirnya kita ngantri dulu. Nah sekarang aku mau lihat sepatu. Bukan sepatu deh. Ini kayak sendal buat wandern gitu. Kayak mendaki gunung juga dapat lainnya. Jadi karena besok itu aku bakalan urlaub atau liburan bareng Fast Family-ku. Jadi
aku membutuhkan sendal karena aku selama di Jerman aku belum pernah beli sendal. Dan aku carinya sendal yang kayak gini aja, biar simple, bentuknya kayak sepatu tapi banyak bolongan buat masuk sirkulasi anginnya. Bolongan nggak tuh? Kayak gini. Kira-kira bagus yang mana ya? Yang hitam atau yang ini? Apa cobain aja dua-duanya. Cuman aku harus cari nomor yang agak kecil ya, nggak bisa sembarangan. Soalnya aku juga nggak bisa besar amat gitu. Nah ini dia nih sepatunya yang akan aku beli. Kayaknya yang ini deh, aku mau cobain deh dengan varian 39 kali ya. Ini ukuran berapa dah? Ukurannya ini nggak ada ukurannya nih kah? Nggak tahu juga aku ini. Unisex sih. Udah sampai, aku cuma beli ya dua lembar doang, 2 lembar t-shirt doang. Udah dia di sini. So mari kita jalan lagi, lanjut lagi kemana lagi ya sekarang.